Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Hafiz Habibi dari kelas 10 Oracle. Di sini saya akan menjelaskan tentang hardware RAM. Apa itu RAM? RAM atau Random Access Memory adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Sedangkan secara harfiah, RAM adalah tempat penyimpanan memori ketika komputer tengah digunakan. Jadi, memori penyimpanan RAM memang bersifat tak permanen. Artinya, ketika komputer mati, RAM akan kembali kosong dan akan terpakai setelah dinyalakan kembali saat beraktivitas. Sebagai contoh, ketika mengetik sebuah dokumen menggunakan Office, kemudian ditutup tanpa menyimpan terlebih dahulu, dokumen yang diketik tersebut tersimpan di dalam memori RAM dan dapat dibuka kembali melalui histori terakhir dari Microsoft Word tadi. Fungsi RAM pada suatu perangkat komputer, laptop maupun HP, fungsi RAM sangatlah penting. Salah satunya adalah sebagai penyimpanan data sementara. Jadi ketika sedang melakukan suatu hal, data yang kamu kerjakan akan sementara tersimpan dan terbaca pada RAM secara otomatis. Hal tersebut yang menentukan jika RAM besar dapat menyimpan banyak data yang dikerjakan, jadi mengurangi potensi dari lag ataupun lemot pada komputer, laptop maupun HP. DRAM atau Dynamic RAM merupakan jenis-jenis RAM yang disegarkan atau refresh oleh Central Processing Unit atau CPU secara berkala agar data yang ada di dalamnya tidak hilang. Keuntungan dari DRAM adalah kesederhanaan struktural karena hanya membutuhkan satu transistor dan kapasitor yang diperlukan per bit dibandingkan dengan 4 buah transistor SRAM. Kedua ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory, merupakan RAM lanjutan dari DRAM. Jenis RAM ini telah mengalami sinkronisasi oleh clock system. Umumnya SDRAM lebih cepat dibandingkan DRAM. Kecepatan RAM ini bisa mencapai 100 hingga 133 MHz. Ciri-ciri dari SDRAM sendiri adalah terdapat 2 celah pada bagian kakinya dan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard, serta mampu menampung memori hingga 1 GB. Ketiga, ada DDR-RAM Double Rate Random Access Memory. RAM jenis ini merupakan RAM dengan teknologi lanjutan dari SDRAM. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Jenis RAM ini mempunyai kapasitas 184 pin dan mengonsumsi daya listrik yang lebih rendah. DDR-RAM ini juga memiliki generasi terbaru yaitu DDR2, DDR3, dan DDR4. Jenis RAM ini banyak digunakan pada laptop guna untuk menghemat daya listrik dan lebih maksimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar hingga 16 GB per chipnya. Keempat ada RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Proses kerja RDRAM lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM ini digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4 dengan slot memori mencapai 184 pin. Jenis RAM ini menggunakan slot RIMM yang sama dengan SDRAM, merupakan sebuah teknologi chip dinamis besutan Rambus. Ini Rambus Inc. Ini mempunyai lisensi khusus untuk teknologi semikonduktor yang memproduksi chip. Kelima ada SRAM
atau Static Random Access Memory. RAM jenis ini dapat menyimpan data di dalamnya tanpa harus ada penyegaran atau refresh dari CPU. Jenis RAM ini memiliki proses kerja yang lebih cepat dari DRAM dan SDRAM. Memiliki desain klaster 6 transistor yang berguna untuk menyimpan setiap bit informasi. Desain inilah yang membuat SRAM lebih mahal dan lebih cepat. Ya, secara fisik, chip biaya pemanufakturan chip pun kira-kira 30 kali lebih besar dari DRAM. Namun sayangnya, SRAM memiliki kekurangan, yaitu biaya produksi yang mahal. Hal ini membuat persediaannya hanya dalam kapasitas kecil dan dipergunakan untuk bagian yang benar-benar penting saja. Keenam, ada EDORAM atau Extended Data Out Random Access Memory. RAM jenis ini digunakan pada perangkat dengan operating system Pentium dan cocok dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Jenis memori ini dapat melakukan proses penyimpanan dan mengambil data dalam waktu bersamaan. Jenis memori ini banyak digunakan untuk menggantikan primary memory yang ada pada komputer terdahulu, yakni FPM RAM. Karena bisa menyimpan dan membaca secara bersamaan, maka kecepatan baca tulis pada EDORAM bisa lebih cepat juga. Ketujuh dan yang terakhir, ada NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory. RAM jenis ini merupakan jenis memori komputer dengan akses acak yang biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti EVI, BIOS, atau firmware lainnya pada perangkat embedded, misalnya router. Pada umumnya, NVRAM dirancang dengan manufaktur CMOS agar daya yang dibutuhkan juga kecil untuk menghidupkannya agar data yang disimpan tidak hilang. Maka NVRAM menggunakan baterai lithium dengan CR2032. Data yang tersimpan pada memori ini pun tidak akan hilang walaupun daya dimatikan. Struktur RAM. Ada 4 struktur RAM, diantaranya 1. Input storage, digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Kedua, ada program storage, digunakan untuk menyimpan semua instruksi program yang akan diakses. Ketiga, ada working storage, digunakan untuk menyimpan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Keempat, yang terakhir, ada output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Berikut adalah tanda atau ciri-ciri RAM komputer rusak. 1. Komputer mendadak mati. Kedua, komputer terrestart sendiri. Ketiga, RAM tidak terdeteksi atau jumlahnya tidak sesuai. Keempat, RAM tidak terdeteksi pada BIOS. Kelima, error pada saat menginstal sebuah software. Keenam, layar blank atau hitam. Ketujuh, terjadi blue screen. Kedelapan, ada bunyi bip panjang atau beberapa kali. Kesembilan, komputer sangat lemot. Kesepuluh, program menjadi susah diakses. Dan kesebelas, sering not responding. Ke-12, komputer menjadi cepat panas. Berikut juga cara mengatasi RAM komputer yang rusak. 1. Cek posisi pemasangan pada RAM. Kedua, coba menukar slot RAM. Ketiga, gunakan penghapus untuk membersihkan ujung pin yang ada pada RAM. Keempat, jikalau semua langkah tidak berhasil, maka beli saja RAM yang baru. Penyebab RAM komputer rusak. 1. Tegangan listrik rumah naik turun. Tegangan listrik di rumah yang sering naik turun juga bisa menjadi penyebab RAM komputer rusak. Bukan hanya RAM, power supply pun sangat rentan rusak karena hal ini. Kedua,
terjadi konslet atau listrik statis. Ketiga, RAM kurang tahan panas. Tidak dapat dipungkiri, sangat banyak sekali merek RAM yang dijual di pasaran. Ada beberapa merek yang mengutamakan harga murah, tapi material RAM kurang tahan dengan panas dalam waktu lama sehingga bisa mempercepat masa pakai RAM. Keempat, tindakan tertentu seperti tindakan overclocking yang tidak benar dapat menjadi penyebab RAM komputer mengalami kerusakan. Kelima, cacat produksi. Untuk cara pemasangan RAM, caranya cukup mudah, hanya dengan membuka dua pengunci yang ada pada motherboard, lalu samakan ujung pin yang ada pada RAM dengan slot yang ada pada motherboard, lalu pasang sampai bunyi klik seperti yang ada pada video tersebut. Untuk perbandingan harga RAM saat ini, untuk RAM DDR4 dengan kapasitas 4GB ada pada harga 245.000. Untuk RAM 4GB DDR3 ada pada harga 185.000. Dan untuk RAM DDR3 dengan kapasitas 8GB ada pada harga 320.000. Dan yang terakhir, untuk RAM DDR4 dengan kapasitas 8GB ada pada harga 464.000. Sekian video penjelasan tentang RAM dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.